أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الكاملة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الأوصاف الكاملة وعلى آله وأصحابه الذين نالوا الدرجات العليا بالسبق في نصرة الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, sahibul wilayah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus orang tua kita, sesepuh kita Bapak Haji Juwari ya, juga Bapak Daeng, wabil khusus akhina fillah Bapak Ustadz Haji Abdul Basit, akhina fillah Bapak Ustadz Haji Nuzul Amin, juga kepada para jamaah ya, yang berkumpul, yang hadir pada malam hari ini di tempat yang penuh barokah. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmat hissi, yaitu nikmat yang kita rasakan dengan jasmaniah kita, ataupun nikmat maknawi, yaitu nikmat yang kita rasakan dengan ruhaniah kita. Terlebih lagi daripada nikmat maknawi ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barokah ini dalam rangka pengajian bulanan ya, yang dilaksanakan di musholah ya, Miftahus Sa'adah. Mudah-mudahan niat kita tulus, ikhlas, dari rumah melangkahkan kaki kita ke tempat pengajian ini ya, menjadi nilai pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi asbab diampuninya dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, juga menjadi pemberat daripada timbangan amal baik kita di yaumil kiamah nanti. Barokah ngaji juga mudah-mudahan ya, yang lagi sakit Allah berikan kesehatan ya, yang lagi nganggur mudah-mudahan ya, dibuka jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masih sekolah ya, masih sekolah apa online ini? Online melulu ya, mudah-mudahan online-nya jadi offline kan ini ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kita haturkan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, keturunannya ya, para tabi'in hingga sampai kepada kita umat akhir zaman yang masih istiqomah mengumandangkan salawat kepada beliau dengan harapan mudah-mudahan salawat yang kita kumandangkan ya, menjadi syafaat untuk kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah taklim kita yang ketiga di bulan Juni ini, kita akan sedikit mengupas tentang hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Tanqihul Qaul
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri, yang artinya man qala kulla yaumin, siapa orang yang mengucapkan setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin, 100 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali kita ucap, apa kata baginda Rasul? Ja'a yaumal qiyamati, maka akan datang pada hari kiamat nanti, wa wajhuhu kal badri, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Berapa kali baca? 100 kali kan gitu, lumayan buat ngeberat-beratin timbangan kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seumpamanya 100 kali. Cuma yang menjadi sasaran kita, bagaimana segala sesuatu yang kita ucapkan harus kita pahami. Enggak sekedarnya ngomong la ilaha illallah, banyak yang ucap la ilaha illallah tapi enggak ada membekas di dalam hati. La ilaha illallah ngibul jalan terus, la ilaha illallah nyelit jalan terus, la ilaha illallah meteran diputer-puter air kan gitu ya. La ilaha illallah listrik diputer-puter, bagaimana kan gitu. Kita harus tahu substansi makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti ada dua poin ya. Ya, syahadat kepada Allah, ya, syahadat kepada Rasul. Kalau kita lihat ya secara makna, la ilaha illallah ay la ma'buda fi haqqin, la ma'buda bi haqqin fil wujudi illallah, tidak ada sama sekali yang disembah fil wujudi illallah kecuali Allah. Makanya la ilaha illallah ini ya, la ilaha illallah ini kalau diibaratkan gudang, semuanya sudah ada di dalam, semuanya ya. Kalau diibaratkan dengan gudang, dan gudang ini terdiri dari satu pintu ya, dengan nama pintu la ilaha illallah. Ketika kita buka ini pintu la ilaha illallah, masuk ke dalamnya, di dalamnya ada 4 pintu ya. Kita ambil singkatnya aja deh ya, di dalamnya ada 3 pintu kita buat ya. Pintu la ilaha illallah, kalau kita pengen berkualitas untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuknya dulu ini pintu ya. Buka ini pintu la ilaha illallah, di dalamnya ada 3 pintu ini harus kita masukin dulu supaya mantep. Pintu yang pertama ketika kita buka ya, dari lafaz la ilaha illallah, di dalamnya ternyata ada zat sifat. Ada apa? Zat sifat. Kalau kita pengen mantep mengucapkan kalimah la ilaha illallah, perdalam buka pintu yang pertama ini, kaji zat sifatnya Allah kan gitu. Zatnya 1, sifatnya 19 kan gitu, yang wajib diketahui. Makanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, qudrat, iradah, terus sampai 20. Zatnya 1, sifatnya 19, dikumpulkan oleh para ulama dengan satu kalimat sifat 20. Sifat 20. Pelajari sifat 20. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui kan itu. Ya, tanamkan keyakinan itu. Kalau Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar kan itu. Tanamkan dulu. Masuk pintu kedua ya. Ketika kita buka pintu kedua dari kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di dalamnya ada asma. Tahu asma? Asmaul husna kan gitu.
Kalau kita pengen mantap mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kaji dan pelajari Asmaul Husna. Android jago kan gitu, hafal Asmaul Husna, sekolah kita hafalnya katanya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bariul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razzaqul fatahul alimul qabid. Minimal ba'da maghrib 1 kali dibaca, ba'da subuh 1 kali dibaca. Enggak hafal baca buku, lama-lama nanti hafal. 99 Asmaul Husna, nama Allah yang baik ini, masa iya kita ngaku Tuhan kita Allah namanya kagak hafal? Kan kebangetan. Android jago, game jago kan itu, komputer jago, Asmaul Husna hafal enggak kan itu. Cintamu kepada Allah kurang. Kalau kita pengen mantap mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kaji dan pelajari Asmaul Husna. Pintu kedua dari kalimat la ilaha illallah, pintu pertama zat sifat yang disebut dengan sifat 20, pintu kedua Asmaul Husna. Pintu yang ketiga, hei manusia, kalau kau pengen mantap mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari dalam hatimu, kaji dan pelajari pintu ketiga, buka. Di dalamnya ada af'al Allah. Apa? Af'al Allah. Af'al itu bentuk jamak, bentuk ifradnya, bentuk tunggal fi'lun. Af'al Allah, perbuatan Allah. Pintu ketiga nih, af'al Allah, perbuatan Allah yang direspon oleh kita dengan kalimah-kalimah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ini af'al Allah. Setiap ada perbuatan Allah yang kita saksikan, cuma 3 kalimatnya ya. Ungkapan kita ya, merespon perbuatan Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cuma 3, nanti cabangnya banyak dari 3 ini ya. Dari subhanallah jadi ada masya Allah kan itu. Yang subhanallah subhana aja tadi, subhanallah, af'al Allah. Apabila engkau melihat segala sesuatu yang menakjubkan hatimu, apabila engkau melihat segala sesuatu yang menakjubkan hatimu, yang mengagumkan hatimu, ucapkan subhanallah kan gitu. Kesini-sininya timbul kontradiktif nih, yang sebenarnya bukan kontradiktif, cuma salah paham doang. Kalau yang baik-baik masya Allah, yang jelek-jelek subhanallah. Masa yang jelek-jelek subhanallah, yang baik-baik masya Allah, kan begitu. Yang kalau yang baik-baik masya Allah, tabarakallah, kan gitu biasanya. Kadang-kadang suka didengar tuh, masya Allah, tabarakallah. Kalau yang jelek-jelek subhanallah, bagaimana kan gitu ya. Hanya salah persepsi menilai daripada hadis Nabi. Kalau subhanallah buat yang jelek-jelek, jadi konteksnya jangan hanya sekedar melihat hadis dari zahirnya aja. Bagaimana kalau seumpamanya di Al-Quran ada 7 surat, di Al-Quran ada 7 surat yang diawali oleh tasbih, oleh subhanallah ya. Dari kalimat sabbaha, yusabbihu, sabbih, subhan, itu akar katanya sama. Sabbaha, yusabbihu, sabbih, subhan, sama artinya. Sabbaha lillahi ma fis samawati, yusabbihu lahu ma fis samawati, sabbih isma rabbikal a'la, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Terus yang paling pendek dari ayat-ayat tasbih ini, surat-surat yang diawali tasbih ini, surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Itu surat tasbih itu. Yang paling panjang surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Terus kan gitu. Kalau seandainya bertasbih ini kemudian hal yang jelek-jelek, nggak mungkin Nabi sholat Nabi ajarkan kita kan, ilahi anta rabbi maulana subhanaka subhanallah subhanallah, mau jelek-jelek dulu gitu kan gitu ya. Jadi enggak, hati-hati, jangan salah persepsi. Ini sekarang ini banyak nih ya, pengajian via YouTube. Kalau yang baik-baik masya Allah tabarakallah, kalau yang jelek-jelek subhanallah. Kalau ada anak jengkel subhanallah, tuh jengkel ini ya, bukan begitu ya.
hanya salah persepsi saja kan gitu. Yang kedua, af'al Allah yang kita sikapi, yang kita respon adalah kalimah alhamdulillah. Lihat tuh, alhamdulillah, alnya ini lil istighraqiyah kata orang yang ngaji ya, alnya lil istighraqiyah, alnya ini artinya menyelam ke dalam. Lil istighraqiyah itu puji qadim ala qadim, ada 4. Puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis. Dengerin aja dulu dah, gampang paham kan gitu ya. Yang disebut puji qadim ala qadim, Allah memuji zatnya sendiri. Allah memuji zatnya sendiri. Ada di Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguh aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Allah memuji zat sendiri, adanya di al. Tuh. Yang kedua, Allah memuji makhluknya, yaitu baginda Rasulullah. Laulaka lamma khalaftul aflak. Jika tidak karena engkau hai Muhammad, jika tidak karena engkau hai Muhammad, lamma khalaftul aflak, tidak kuciptakan alam semesta ini. Itu berarti bentuk pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Allah memuji makhluknya. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Tuh tadi tuh, puji hadis ala qadim, makhluk memuji Allah dengan kalimat-kalimat tasbih ya, dengan kalimat-kalimat tahmid, dengan kalimat-kalimat takbir kan itu. Yang keempat, makhluk memuji makhluk dikembalikan kepada Allah, seperti supaya seseorang memberikan kebaikan, terima kasih, alhamdulillah, balikin lagi ke Allah kan gitu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia, berarti tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, ini merupakan af'al Allah, perbuatan Allah yang kita respon dengan kalimah alhamdulillah. Segala sesuatu yang terjadi ya, kira-kira membuat kita senang, bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Harus kita respon dengan kalimah alhamdulillah kan gitu. Makanya rahasia alhamdulillah ini, Pak, terkadang orang menggunakan kalimah alhamdulillah ini ketika sudah mendapat nikmat. Betul? Sudah dapat nikmat. Padahal yang lebih utama menggunakan kalimah alhamdulillah ini di awal perjalanan, bukan di akhir perjalanan, ketika kita mendapatkan hasil. Contoh, biasanya kalau punya gajian kan tanggal muda, pas gajian baru alhamdulillah kan gitu. Padahal jauh sebelum kita gajian, seumpamanya yang karyawan, perbanyak ini kalimah tasbih, alhamdulillah, alhamdulillah, perbanyak kalimat tahmid, mensyukuri 30 hari lagi pengen dapat gaji, gajinya turun 30 hari lagi, tahmidnya pujian kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Sekarang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yakin, karena kita sudah bersyukur, yakin nanti 30 hari ke depan pasti dapat. Yang nama gajian mah nggak pakai tahmid juga nanti juga gajian, belum tentu, belum tentu kan gitu. Karena jarak dari kita dengan 30 hari itu bisa terjadi segala sesuatu. Betul? Bisa terjadi memang gaji turun, anak sakit kan gitu. Yang namanya bertahmid, memuji kepada Allah dengan alhamdulillah ini, bagaimana caranya itu nanti rezeki yang Allah berikan 30 hari yang akan datang sampai kepada kita tanpa ada gangguan apapun. Cair, anak sakit habis, cair, motor hilang, hancur kan gitu, cair, badan kering. Kita minta kepada Allah, bersyukurnya di awal. Iya kan gitu. Sama kayak kalau di kampung, saya kasih informasi di kampung gitu. Kalau di sini kan Jakarta sistemnya gaji atau dagang. Tuh. Yang dagang juga gitu, jangan kasarnya ngitung di belakang udah siang dihitung. Wah, laku sekian, keuntungan sekian, alhamdulillah. Satu kali salah. Rahasianya justru yang dagang ya, di tengah malam atau menjelang subuh perbanyak bersyukur dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan adanya warung, alhamdulillah dengan adanya dagangan, terus bersyukur dulu.
ya. Puji dulu Allahnya dengan bentuk rasa syukur. Nanti pas finalnya setelah dagang, berapapun yang Allah kasih lebihan dari rezeki keuntungan tersebut, itulah yang milik kita. Jangan sampai nanti ketika kita dagang untungnya dapat, tapi ada musibah yang mengiringi di belakang. Menghindari musibah yang ada di belakang. Banyakin tahmid, alhamdulillah. Ini di awal. Untuk tingkatan setengahnya lagi di tengah, untuk tingkatan lagi di akhir. Untuk orang biasa ya, biasanya tahmid ini, kalimah alhamdulillah ini adanya di belakang. Siapa itu? Ya kita kebanyakan. Dapat rezeki dulu, dapat milik dulu, untung dulu, baru alhamdulillah. Padahal yang terbaik alhamdulillah adanya di awal, tingkatan kedua adanya di tengah ya, tingkatan terakhir ya untuk kebanyakan orang adanya di belakang. So kalau di kampung taklim begitu Pak, kalau pengen nanam padi ya, jangan nunggu panen alhamdulillah panen, nggak begitu. Bahkan ketika mulai, kalau bahasa sono nandur, kalau bahasa sini apa nih, menuai ya, apa nih, nanam tuh alhamdulillah, alhamdulillah di awal. Karena alhamdulillah ini syukur qauli. Syukur qauli itu bersyukur dengan ucapan. Syukur fi'linya mana? Pakai ini rahasia nih, yang kerja kayak yang dagang kayak rahasia. Syukur qaulinya memperbanyak alhamdulillah dengan menggunakan hati ya, dengan beriringan mulut, beriringan dengan hati. Syukur fi'linya keluarin tuh. Jadi seakan-akan sudah dapat dulu. Biasanya kan kalau dapat baru dikeluarin kan sedekahnya. Keluarin dulu. Warung belum buka, kerja belum berangkat, belum nyampe kantor, turun dulu gitu. Paling kadang-kadang suka dalam pepera, nah pengen kerja tuh, atau yang pakai apa tuh, yang pakai cat metalik itu begini, dia apa tuh, ya kan gitu. Udah, jangan lihat orangnya, jangan lihat tukang ngamennya, keluarin dulu. Iya, manusia silver tuh kan gitu ya. Atau supaya ada yang lewat siapa, keluarin dulu. Syukur qaulinya memperbanyak alhamdulillah, syukur fi'linya keluarin seikhlasnya kita, nah, ala kadar yang kita mampu, tapi yang pantas kan gitu ya. Punya duit 1 juta, keluarinnya gopek keluarnya 1000 perak, ya jangan ya, keluarin 2000, 3000 semuanya. Karena jangan lihat kecilnya, walaupun tiap pagi kita keluarin 2000 tapi rutin 2000, 1000, malamnya alhamdulillah pakai syukur qauli, paginya 2000, 3000 tuh syarat udah. Jangan sampai terjadi musibah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ini af'al Allah. Semua gerak-gerakan Allah direspon dengan kalimah alhamdulillah. Kadang-kadang kan nggak disangka-sangka Pak. Kayak model saya ngajar di barat, rezeki di timur. Nggak tentu harus ngajar di barat, rezeki di barat. Ngajar di barat, rezeki di timur. Ngajar di utara, rezeki di selatan. Kan gitu. Rezeki itu tidak terikat dengan kerjaan, tidak terikat dengan dagangan. Rezeki itu langsung dari Allah. Nanti Allah gerakkan kaki kita untuk kemana, untuk usaha apa, itu Allah yang gerakin semuanya, untuk dagang dan itu. Allah gerakin kita untuk sumpahnya kerja, Allah yang kasih gerakan, bukan profesi kita. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah. Yang terakhir, Allahu Akbar. Ini af'al Allah, perbuatan Allah yang kita respon dengan kalimah Allahu Akbar. Ada 3 perbuatan Allah ya. Yang pertama kita respon dengan subhanallah, yang kedua kita respon dengan alhamdulillah, yang ketiga kita respon dengan Allahu Akbar. Ini yang paling terakhir, yang paling besar ya. Kapan kita merespon af'al Allah dengan menggunakan kalimah Allahu Akbar? Tafakkur terlebih dahulu. Karena kalimat Allahu Akbar itu bukannya sekedar buat perang. Kalimat Allahu Akbar itu bukan sekedar buat pasarnya takbir rame-ramean, bukan. Apabila engkau melihat segala sesuatu yang menggetarkan hatimu, kata Nabi, ucapkanlah Allahu Akbar. Ketika kita bergetar, kita ucapkan dengan penuh getaran, yang mendengar akan bergetar. Baru kemudian dikembangkan makna dan tujuannya oleh para ulama. Ada angin puyuh,
Kan gitu, angin puting beliung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarpun orang nggak sholat, kalau ada angin puting beliung pasti takbir. Ada gempa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan salah ngucap, afal Allahnya. Angin puting beliung, gempa bumi itu adalah afal Allah yang bikin. Makanya ketika ada perbuatan-perbuatan Allah yang menggetarkan hati kita, kita sikapi dengan kalimat Allahu Akbar. Kan gitu. Jangan salah sikap. Ada gempa bumi, alhamdulillah lagi pakainya, alhamdulillah, wah kan gitu. Jangan salah kan gitu ya. Apabila engkau menyaksikan atau melihat sesuatu yang menggetarkan hatimu, yang membuat hati kita bergetar, entah bergetar kena takut, bergetar kena apa, ucapkan Allahu Akbar. Kan gitu. Ada geledek Allahu Akbar, geledar, alhamdulillah, ya jangan kan gitu. Allahu Akbar gitu. Karena Allahu Akbar ini bentuk takjub kita, bentuk kekaguman kita, bentuk segala sesuatu yang tidak terhingga yang Allah perbuat. Makanya makna Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar, kebesaran Allah tidak terhingga, baik dari makhluk yang paling terkecil ke bawah sampai makhluk yang paling terbesar ke atas. Tahu makhluk yang terkecil? Kita lihat nih ya. Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Menurut kita, manusia adalah makhluk yang sangat besar, sudah termasuk makhluk yang sangat besar. Padahal ya, ada makhluk yang jauh lebih besar dari manusia. Kita bandingkan manusia dengan gunung, kan gitu, manusia dengan gunung. Kalau bahasa Arabnya jabal, al jabalu akbaru minan nas. Al jabalu, gunung, akbaru minan nas, lebih besar dari manusia. Dibandingkan gunung, manusia mah cuma setitik debu. Al jabalu akbaru minan nas, gunung lebih besar dari manusia. Apakah gunung makhluk Allah yang paling besar? Tidak. Ada yang jauh lebih besar dari gunung. Dibandingkan gunung ini dengan bumi yang bulat, gunung cuma setitik debu dibanding bumi. Apa bumi bahasa Arabnya? Al-ardu. Al-ardu akbaru minal jabal, bumi lebih besar dari gunung. Dibandingkan bumi, gunung cuma setitik debu. Bagaimana dengan kita dengan bumi? Jauh lebih titik-titik lagi debunya. Manusia dibandingkan dengan gunung, manusia cuma setitik debu dibandingkan gunung. Gunung cuma setitik debu dibandingkan bumi. Apakah bumi ini makhluk Allah yang paling besar? Tidak. Dibandingkan tata surya beserta planet-planetnya, beserta galaksi, beserta asteroid-asteroidnya, yang disebut tata surya itu satu matahari dengan planet-planetnya. Bumi cuma setitik debu dibandingkan tata surya. Tata surya akbaru minal ardi, tata surya jauh lebih besar daripada bumi. Bumi cuma setitik debu. Apakah tata surya ini makhluk Allah yang diciptakan paling besar? Tidak. Ada yang lebih besar dari tata surya. Untuk orang yang sekolah apa di atas tata surya? Namanya galaksi. Sekolah online mah gitulah, orang sekolah online mah kagak hafal kan ini. Di atas tata surya namanya galaksi. Satu galaksi mencakup miliaran tata surya. Satu galaksi mencakup miliaran tata surya, termasuk di bumi. Luar biasa. Tata surya itu udah gede loh. Bumi cuma setitik debu dibandingkan tata surya. Tapi ada di atas tata surya yang lebih luas lagi, namanya galaksi. Satu galaksi mencakup miliaran tata surya. Kalimat yang kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Bukannya alhamdulillah, Allahu Akbar. Ternyata bukan kita aja makhluk yang Allah ciptakan. Apakah galaksi makhluk Allah yang paling besar yang Allah ciptakan? Tidak.
Ada di atas galaksi, namanya super cluster. Apa namanya? Sekolahnya kumaha ya. Satu super cluster mencakup miliaran galaksi. Otak kita udah nggak bisa tembus. Yang ada yang tembus hanya iman. Satu super cluster mencakup miliaran galaksi. Satu galaksi mencakup miliaran tata surya. Satu tata surya, di situ ada matahari, ada planet-planet termasuk bumi. Satu bumi yang kita isi ini mencakup miliaran manusia. Manusia di mana dibandingkan galaksi? Di mana dibandingkan super cluster? Kan gitu. Kan gitu. Yang kita ucapkan apa? Allah Maha Besar. Apakah makhluk Allah yang bernama super cluster ini yang paling besar? Tidak. Di atas super cluster ada yang namanya Allah ciptakan langit pertama. Di langit pertama ini mencakup miliaran super cluster. Super cluster cuma setitik debu dibandingkan langit pertama. Cuma setitik debu, padahal super cluster mencakup miliaran galaksi. Cuma setitik debu di hadapan langit pertama, terus naik sampai ke atas. Langit pertama segitu besarnya, di atasnya masih ada langit kedua. Langit pertama cuma setitik debu dibandingkan makhluk Allah yang namanya langit kedua. Naik lagi ke atasnya langit ketiga, langit kedua cuma setitik debu dibandingkan langit ketiga. Langit ketiga cuma setitik debu dibandingkan langit keempat. Langit keempat cuma setitik debu dibandingkan langit kelima. Terus sampai langit ketujuh. Apakah makhluk Allah langit ketujuh yang paling besar yang Allah ciptakan? Tidak. Masih ada di atas langit ketujuh, namanya Arsy. Langit ketujuh cuma setitik debu dibandingkan Arsy. Ini makhluk Allah yang di atas Arsy, mencakup informasi-informasi semua dari Arsy, langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, super cluster galaksi tata surya terus. Otak manusia cuma baru sampai tata surya, belum sampai galaksi, apalagi super cluster. Makanya disitulah kemudian Allah mengawali kalimat surat Al-Isra dengan kalimat subhanalladzi asra bi abdih. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Karena udah nggak bisa pakai otak. Kan gitu. Sampai sekarang 2021 pun belum nyampe ilmunya. Astronom nggak nyampe, baru sampai tingkatan tata surya juga baru nyampe planet-planet, belum nyampe matahari. Apalagi ke galaksi, apalagi ke super cluster. Itu makhluk Allah yang bernama Arsy yang terbesar, di mana langit ketujuh cuma setitik debu dibandingkan Arsy. Di hadapan Allah ini Arsy cuma setitik debu. Di hadapan Allah cuma setitik debu. Karena mulai dari Arsy ke bawah lah terikat oleh ruang dan waktu. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Allah yang menciptakan ruang, Allah yang menciptakan waktu. Ruang dan waktu adanya dari Arsy sampai ke bawah. Arsy, langit pertama, langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, super cluster galaksi, tata surya, bumi, itu terikat oleh ruang dan waktu. Di mana ruang dan waktu untuk perjalanan informasi, turun-turunnya wahyu, semuanya. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Inilah kalimat Allahu Akbar. Kalau kita renungi kalimat Allahu Akbar ini luar biasa. Makanya af'al Allah disikapi dengan, direspon dengan 3 kalimat. Pertama, subhanallah. Apabila engkau menyaksikan segala sesuatu yang menakjubkan hatimu, ucapkan subhanallah. Gunung yang tinggi subhanallah, lautan subhanallah. Dan kedua, apabila engkau mendapatkan segala sesuatu yang menyenangkan hatimu, ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, apabila engkau menyaksikan sesuatu yang menggetarkan hatimu atau yang menakutkan hatimu, ucapkan Allahu Akbar. Masuk 3 pintu. Pintu pertama sifat 20, pintu kedua Asmaul Husna, pintu ketiga af'al Allah. Semua pintu-pintu ini bermuara kepada satu pintu dengan nama pintu kalimah la ilaha illallah. Baru mengqala la ilaha illallah kulla yaumin, ya,
Ja'a yaumal qiyamati wa wajhu kal badri. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah setiap hari 100 kali, maka dia akan datang pada hari kiamat wajahnya dipenuhi sinar bulan purnama. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham? Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi sembari dikaji, sembari kita belajar sifat 20-nya la ilaha illallah, belajar, beli, jangan sayang HP mahal-mahal, beli buku Asmaul Husna ya, sifat 20 beserta terjemah dan syarahnya dan penjabarannya, beli, jangan sayang ya, supaya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan mantep. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja taklim kajian bulanan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita dan membawa motivasi bagi kita untuk terus belajar, untuk terus mengkaji dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram wa ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanal mufarrijin kulli mahmum, subhanal munaffisin kulli mahzun, subhanal munaffisin kulli makrum madjun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Ya mufarrijal hammi farrij, ya mufarrijal hammi farrij, ya mufarrijal hammi farrij, farrij hammana wa ghammana farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbiru dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana wa qudhi hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa sahih ajsadana wa shrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqna wa ulumana wa kullama a'taytana bi fadlika wa manika ya akramul akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Da'wa fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.